Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kumpulan takmir Masjid Nurul Huda Wakolok. Biasanya kan biasa pengajian kita mungkin materi jadi bagian tak hadir. Biasanya apa nih Kang? Romban bebas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah takmir masjid kita sejenak benggora memiliki karena saat sama ceneka pengajian bebas hanya mah ngaji bersama kan. Terus kaulah coba mengungkap kejadian-kejadian sifatnya faktual. Saat-saat samanten nikah banyak terjadi di kalangan kita. Sengkola ingin mencoba mengangkat persoalan masalah kelompok-kelompok sekut membid'ahkan amalia aswaja yang saat samangken sengkola coba fokus dekat masalah perayaan Maulid Nabi. Istana sami deki masalah perayaan Isra Mi'raj sami ya bro. Karena kan saya lebih umum masalah Maulid Nabi nanti saya sebut-sebut ekojat bid'ah bersama-sama. Mari kita ngaji bersama untuk memahami apakah merayakan Maulid Nabi itu bid'ah atau sunnah. Mungkin ketika mangkel. Nah, pananya mana? Judul lagi. Materinya. Di materinya saat malam samangken bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW apakah bid'ah ataukah sunnah. Jemaah takmir orang remas nikah terutama panjenengan nikah kau tuh paham nikah masalah nikah. Karena mana kita paham masalah nikah, masalah dasar-dasar kita bermaulid, maka insya Allah dengan sangat mudah nanti kita akan disesatkan oleh mereka, dibid'ahkan oleh mereka. Ketika kita sudah merasa apa yang selama ini kita lakukan bid'ah atau yang selama ini kita lakukan seperti bermaulid kadisa syirik bersama jemaah, maka otomatis kalau serang panjenengan akhirnya pas tidak bermaulid pada di dalam Al-Quran Allah jabu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bada setong ayat, bada hadis. Bada samangken ingin memunculkan satu ayat, satu hadis. Sekarang pembahasan nanti berkaitan kalau bermaulid. Yang pertama Allah jabu Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat-ayat nikah sangat sering dimunculkan, diungkap di dalam setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena ayat nikah kan sangat familiar apa nanti. Karena panjenengan sangat oning ayat nikah nanti. Sebut masalah ayat nikah. Hampir setiap bulan Maulid para dai, para kiai, para ustadz nikah mengungkap hadis nikah. Cuma penjabarannya sarang tentu dirasa kurang. Nikah butuh penjabaran boleh, penjelasan boleh. Saya pun Gusti Allah kul sebuki Nabi Muhammad in kuntum membada panjenengan sadaya umat Islam tuhibbunallah nikah cinta dengan Allah fattabi'uni maka nur'ah ikutlah kalian semua ni dekat tahu dia Rasulullah. Nah nikah itba Rasul
Itba Rasulullah SAW ngereng lampah dari Rasulullah SAW. Nikah merupakan barometer kecintaan kita kepada Allah. Jadi tak bisa orang etarema pengakuan cinta dari Allah mentak ngereng lampah sunnah Rasulullah. Tak bisa terima. Nah, samangken keangku kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW karena kita tak sejaman dengan Rasulullah, tak nangale, tak mendengar ucapan Rasulullah langsung, tak melihat perbuatan tindak tanduk Rasulullah secara langsung, maka untuk bisa mengetahui, untuk bisa mengikuti Rasulullah, maka mau tidak mau kita harus belajar, harus ngaji dari orang-orang sepaham sengerti tentang sebu-sebu Rasulullah, tentang langkah-langkah tindak tanduk Rasulullah SAW. Nah, di dalam rangka kita mencari tahu apa sebu-sebu Rasulullah, di dalam rangka kita mencari tahu seperti apa sikap tindak tanduk gerak-gerik Rasulullah SAW, maka kita dituntut untuk mencari guru, untuk mencari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, dalam hal ini, dalam hal mencari ilmu, maka Rasulullah mengatakan bahwa al-isnadu minad din. Kita berburu ajar nyari pengetahuan tentang sunnah-sunnah Rasulullah, tentang tindak tanduk Rasulullah, tentang gerak-gerik Rasulullah SAW. Tentunya pada salam panjenengan kita kudu ajar dekat setong orang ulama seilmuna sanad kenika nyambung dekat Rasulullah. Kudu nyambung dekat Rasulullah. Akadia misalnya Ustadz Samsul nikah sangat ilmuna nyambung ke Rasulullah. Ustadz Samsul nikah aguru ke Kiasat aguru ke Khalil. Apa datas ke Khalil Bangkalan kan nyambung kan ilmuna. Sapa nikah juga dan gula aguru ka Badri Masduki aguru ka ke Zaini Mungim santene ke Khalil Bangkalan. Karena saat sama nikah banyak orang aguru ilmu agama nikah tak dulu sangat terbuka. Banyak mungkin. Akhirnya umat nikah banyak seposang, banyak sejokoto, banyak guna posang ijokoto, banyak sejokoto. Rasulullah SAW perbuatan, ucapan dan semuanya nikah sama ulama dibukukan di dalam berbagai macam kitab hadis. Nah, kenikah kalau kita pelajari. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tersebut? Kenapa kita harus tahu ucapan Rasulullah? Kenapa kita harus tahu tindak tanduk Rasulullah? Karena tak mungkin kalau sarang panjenengan nikah bisa cinta, bisa sayang kepada Rasulullah mentah oning dekat riwayat sepon Rasulullah. Tak mungkin bukan. Kalau sarang panjenengan tak mungkin cinta, tak mungkin kenal, tak mungkin sayang dekat apapun, dekat benda apapun, barang apapun tanpa terlebih dahulu kita kenal. Tapi panjenengan seneng ka teh, seneng ka kopi. Karena bapak seneng polana, oning cek kopi nikahnya nyaman. Tak mungkin kalau panjenengan seneng ka goreng saya tak yakininya nyaman. Tak mungkin. Kenapa kita harus tahu dan kenapa kita harus kenal kepada Rasulullah? Karena untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, tak mungkin
dan tidak ada jalan lain selain kita mengenal terlebih dahulu tentang siapa itu Rasulullah. Karena cinta dekat Allah, cinta dekat Rasulullah, mereka merupakan sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang sangat mendasar di dalam kita beragama. Tanpa hal tersebut, semua ibadah yang kita lakukan tidak akan ada artinya. Tanpa cinta kita kepada Rasulullah, tanpa cinta kita kepada Allah, semua amal ibadah kita tak kira bernilai. Oleh sebab menikah, maka tamasuk hal sewajib dekat umat Islam kami mendasari akidah agamana yang kita dito cinta dekat Rasulullah. Mana cinta dekat Allah nikah tanjana situng yang kita dito ngiring lampana Rasulullah. Tapi kenapa mana cinta dekat Nabi Muhammad? Kenapa tanjana cinta dekat Nabi Muhammad? Dan bagaimana kita bisa memperoleh cinta itu? Maka syarat utama kita untuk memperoleh cinta dekat Nabi Muhammad, jika sobung lain akan tiap bahasa yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Di syarat pertama, kalau saran panjenengan bisa menumbuhkan perasaan cinta dekat Rasulullah, yang kita insok kalau bercara mengenali sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam mempelajari sejarah Rasulullah ini kan banyak cara. Beda saya kalau bercara masuk kelas sekolah. Beda saya kalau bercara mengikuti kumpulan-kumpulan katinika, kumpulan-kumpulan yang di dalamnya diceritakan tentang kisah-kisah sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa. Beda sih kalau bercara cuma tahunan, setahun sekalian ngaji caretana Rasulullah. Kapan itu? Ketika kita merayakan Maulid Nabi. Nah, di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW Kadisa merupakan salah satu upaya kita untuk menggali sejarah careta Rasulullah SAW dengan harapan setelah kita lebih mengenal mengenai sejarah riwayat biografi Rasulullah SAW, yang diharapkan nanti kita akan tumbuh perasaan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan analisa penelitian pemikiran agak sedikit pun kadisa bahwa cinta dekat Allah hukumnya wajib, cinta dekat Rasulullah hukumnya wajib. Anak pemakai kocak wajib karena Rasulullah ada berlayu hukum hatta ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Karena Rasulullah pernah debu, kalian tak kocak beriman sampai kau lepancen dengan nikah, hatta aku najapun Rasulullah, sehingga saya ini lebih dicintai oleh kalian katimbang anak kalian, katimbang dengan sepo orang tua kalian, katimbang orang satunya. Ini kan dibunuh Rasulullah SAW. Dan pada kenyataannya, kalau sarang panjenengan dalam sehari-hari mereka lebih cinta dekat anak katimbang Rasulullah. Ki lebih cinta ke bini katimbang ke Rasulullah. Ki lebih cinta dekat orang lain katimbang cinta dekat Rasulullah. Maka saya kocak loh. Bisa. Buktinya pun apa? Buktinya kita sering menuruti keinginan anak, sering menuruti keinginan orang lain dengan mengorbankan kecintaan kita kepada Rasulullah. Banyak. Napa hal-hal kenika bisa contoh bisa. Rasulullah tak senang kasih nikah, tapi demi anak baru ini kaulah melakukan banyak hal-hal ketika nikah.
Nah, Manabi berdasarkan analisa pemikiran-pemikiran akademik dulu bahwa cinta kepada Allah wajib, cinta kepada Nabi Muhammad wajib, maka ngaji otaba mendengarkan, membaca sejarah-sejarah otaba biografi Rasulullah SAW, di mana dengan membaca sejarah, di mana dengan membaca biografi akan tumbuh bibit-bibit cinta kita kepada Rasulullah, maka merayakan Maulid Nabi yang merupakan wasilah perantara untuk tumbuhnya rasa cinta kita kepada Rasulullah, hukumnya adalah wajib. Benih sunnah boleh, apa boleh bid'ah. Jadi merayakan Maulid yang isinya adalah membaca sejarah-sejarah Rasulullah yang diharapkan nanti akan menumbuhkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah, hukumnya adalah wajib. Wajib gak boleh. Kenapa? Karena sebagaimana muqarrarah, sebagaimana kaidah-kaidah di dalam usul fikih, Ekanisa dijelaskan bahwa al-wasailu laha hukmul maqasid. Sebuah perantara itu memiliki hukum-hukum yang ada pada sebuah tujuan. Ketika apa? Saya maksud salah satu contoh membaca biografi sejarah Rasulullah ini kawasail perantara. Ketika apa hukum pada terus hukum mencintai Rasulullah. Karena membaca sejarah adalah perantara kita untuk bisa mengenal dan mencintai Rasulullah. Maka otomatis berdasarkan kaidah seperti tersebut, maka mempelajari biografi, mendengarkan dan membaca sejarah-sejarah Rasulullah nikah hukumnya wajib. Benih sunnah, napa boleh bid'ah. Kamu cara nakulah nikah bisa kenal Rasulullah, tak kalah bercerita. Mungkin sahabat tahu sama sejarah Kanjeng Nabi. Apa siang malam morning? Tabiin tahu sama sejarah Kanjeng Nabi, tahu sama ulasan dulu yakin tabiin. Apa? Ngiding langsung ceritanya dari sahabat. Sedangkan kita sudah ribuan tahun entah kala bermacam buku-buku bermacam-macam sejarah, ulasan dulu yakin bermacam-macam, atau macam tiba haram jana. Mau lihat tiba ini bid'ah jana. Mau lihat tiba ini kasa esena biografi atau sejarahna Rasulullah mak bisa orang maca sejarah Rasulullah ekocap bid'ah. Hanya mungkin ustaz-ustaz anyar ketika saya membid'ahkan Maulid tak tahu untuk sakale guna apa ngumpul sajam-jam itu tongkang kajian pun uang-uang macam bid'ah. Lah kau lah kau tu bengal ngucap ketika nikah sama mungkin. Kenapa? Polana kalau untuk kuat, sudah oleh kita untuk uang adalah nama mungkin. Kalau cerita ke panjenengan, kalau je maraja, kalau malam atau yang cerita-cerita, kalau pendidikan kaulah sekolah SD sampai kelas 4. Kelas 4 ni kan langsung norok ujian kelas 6. Lulus, kaulah tak apa kelas 5 SD. Nah, lulus sekolah SD ni kan kudu ngaji. Untuk kaulah nikah, kaulah tak masuk sekolah sanawiyah, tak masuk sekolah aliyah, atau SMP, tak masuk SMA. Kaulah masuknya mana madrasah asas. Madrasah asas nikah pendidikan khusus. Pendidikan khusus nikah kegiatan formal, lain kegiatan non formal sih. Kegiatan formal lah maresoktu ngaji Al-Quran sampai bergetok. Mereka nikah fajr duha, berjamaah akan bisa kancaan. Mari fajr duha ngaji kitab sampai duhur, mari dapat doktor duhur atau yang duhur berjamaah kan kiai. Mari nikah doa kafi umpol, kata nagula. Mari dar ngaji ngitab boleh sampai ayat asar. Mari dapat doktor asar atau yang asar berjamaah sama kiai. Mari nikah, mari berjamaah ngitab boleh sampai ayat maghrib. Laftari maghrib ngaji Quran sampai isya. Laftari isya adalah kafi. Mari ada ngaji kitab boleh sampai pukul 12 malam.
Pukul 12 malam kau istirahat, orang kau tolak kau tahajud berjamaah, akapir berjamaah, tahajud. Sampai kah sumpu boleh ini kegiatan formal pendidikan nakau udah selama kurang lebih 9 tahun. Berbagai macam bidang ilmu agama yang dia dipelajari, mulai dari ilmu fikih, usul fikih, tafsir, ilmu tafsir, sampai terakhir mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6 nikah, bulan, gembleng, adakan amasa ilmu sastra, ilmu balaghah. Di kuliah nikah sama sekali tak ambil pendidikan umum selain SD kelas 4. Ya kan macarana kuliah bisa paham mereka bahasa-bahasa ataupun bahasa-bahasa populer. Karena selama kurang lebih 9 tahun menikah, kaulah ngerti kitab sareng kiai nanggola nikah ngambil bahasa Indonesia itu pun ngambil bahasa populer. Harus ngambil bahasa populer, tak ngambil bahasa biasa kan? Aku ya bahasa biasa, tapi ngambil bahasa kata-kata populer, kata saya gila, misalnya banyak hal-hal saya baru banyak karena setiap ngaji kitab kaulah sareng almarhum nikah ngambil bahasa kenikah, ngambil bahasa populer. Makanya boleh saya nikah harus andi buku bahasa populer pantel, karena kata buku sambil. Mungkin sekarang itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan masalah hukum bermaulid. Jawabannya kaki kasar. Karena di dalam maulid kasar, esena acara kisah salam salawat dan nikah, isi utama di dalam perayaan maulid kasar yang kita dinto membaca sejarah Rasulullah. Membaca sejarah Rasulullah ini kata jona kan kenal dekat Rasulullah, mentila kenal akhirnya tumbuh perasaan senang cinta sayang dekat Rasulullah. Sedangkan sayang dekat Rasulullah, cinta dekat Rasulullah ini kan merupakan sebuah kewajiban. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Cinta kita kepada Rasulullah yang hukumnya wajib itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah sempurna tanpa kita mempelajari biografi sejarah Rasulullah. Maka otomatis orang yang diakal sebadakala akan percaya, akan yakin bahwa membaca sejarah Rasulullah, mendengarkan sejarah Rasulullah adalah sebuah kewajiban. Insyaallah ketika nikah. Mungkin deki ngelaban tanya jawab bisa diperluas boleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul sih, acara susah tidak itu tanda tidak sedia jemaah dan balang motor. Belum ada, molotan enggak? Ngerti lah saya baca molotan ya kan? Iya. Tak kere mana enggak. Keluar badan. Tahu deh ngaji bareng, ngaji bersama apa-apa sekira beda pikiran bisa jalan bersama, bahas bersama. Paham tapi. Mungkin pada pertemuan berikutnya ini kan masalah maulidan, kira-kira pembahasan sikit dulu seputar maulidnya kapan bisa dipahami bisa lagi. Insyaallah. Maksud saking ada di panjenengan bolo-bolo si ngucapin abul semacam bisa kira-kira jawaban. Insyaallah. Jika ini tak jawaban apa kita wajib. Benih sunnah apa boleh bid'ah apa dia tuh kan boleh. Kemudian atau apa ya? Kemudian jika masalah tahlilan, cuma masalah tahlilan mungkin minggu datang. Kalau panjenengan misalnya tanya kau, dan lagi bosan jawab dapat aja, dia coba dulu. Kenapa mata tahlilan kan?
Pernah Rasulullah berada ngating kali tahlili? Kok sangkon? Pernah berada sahabat ngating ke sahabat maja tahlilan? Pernah? Berada ceritana? Pola berada tabiin, masa tabiin misalnya masa-masa 100 Hijriah, berada tabiin ngating ke lomong pas tahlili toke pernah miring ceritana panjenengan? Pas panjenengan orang orang sebelah daerah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kayak ini akan menggoyahkan keyakinan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah penjelasan ketika nikah akan dijelaskan minggu datang menggoda umur oleh. Insya Allah. Di kalau sama kena nomor nih, apa ini? Ini kan makin banyak orang-orang semua. Si Rikin abang semacam ketel anu gula, jaga. Kalau yang mulai lambot teman nengen, tanya mana nengen mungkin. Ini Makassar. Oke. Tanya mana nengen kan mungkin. Kiparan pasangan. Sobung ki. Jelas mungkin. Jelas, ampun. Masalah hukum maulid jelas mungkin. Wajib ini. Wajib. Makanya dalam di bahasa pada walau anna amilna kullahinin di Ahmad mau tidak kana wajib. Apa artinya kata? Walau anna saking kita amilna berbuat kita. Walau anna amilna ulang atau sama? Kullahinin setiap saat, benih tiap tahun. Benih tiap tahun, benih tiap bulan Rabiul Awwal, seandainya kita melakukan tiap saat, tiap detik, tiap menit, tiap jam melakukan kullahinin di Ahmad mau, di Ahmad kangkui Nabi Muhammad melakukan apa? Melakukan maulid dan perayaan maulid yang di dalamnya membaca sejarah-sejarah Rasulullah, karena wajib niscaya perbuatan kita itu adalah sesuatu yang wajib. Jelas hakim ini maulid tiba kali awal. Hakim kita cuma macam lolo tak mau tahu karena. Ini kasih tahu nih. Ada kita kan Kan wajib kan gitu. Ini kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai rahimahullah yang mengatakan bahwa jangankan 1 tahun sekali, tiap saat pun kita sebenarnya wajib. Kenapa? Karena tanpa kita mengetahui sejarah Rasulullah, mustahil kita bisa kenal cinta dekat Rasulullah. Ini kapun jawabannya pun. Ini kasam kita ambil di Medina horo. Mau cakap lagi lah horo. Tak lah, kenteng ini pakai aku. Sampai kita lagi malu loh. Oh, ini kan Sabtu na ada sesi ya kalau kumpulan. Entah? Bawa kumpulan ya rokor nih kan salawat nu sesi ya. Bang kita kalau tanya onceng entar itu. Kalau gula ini. Onceng. Bada yonceng kuno ada salawat malu tanpa mabada pencerahan. Akhirnya kok orang manfaat benih salawat nih kada manfaat, ada manfaat. Tapi lebih utama nih ilmu. Ilmu nih lebih utama. Sehingga pencerahan ketika nikah sangat dibutuhkan untuk masa-masa sekarang. Oke. Orang apa sih kita norok bos tahu kan? Banyak. Jadi bocah bid'ah kan nikah. Lembaga non 400. Saya Indonesia terdata lembaga. Saya terdata gitu. Lembaga pendidikan kan kan? Perguruan tinggi. Agak baik pondok-pondok juga mungkin. Di kalau udah sarang panjenengan, Dari PB. ya tak oleh nemen-nemen mungkin. Dari nomor 2. PB dari apa? Oh, tak perlu.